ke negara lain. Sebenarnya juga masih dulu masuk bagian di NKRI sih. Tapi akhirnya waktu itu terus pisah di Timor Leste, di Kablaki ya. Di Kablaki itu bagaimana ceritanya itu, Mas Johan Harga? Ceritanya waktu itu awalnya sebenarnya kita cerita di sana dulu ya, di Timor Leste. Itu sebenarnya baru mau membentuk liga profesional pertama. 2015 baru mau membentuk liga profesional pertama, dan mereka baru mau mengklasifikasikan antara divisi 1 sama divisi 2. Kasta-kastanya. Iya, baru mau. Jadi kita semua tim yang ada di Timor Leste dibuat home turnamen di Dili, karena stadion yang bagus di sana hanya municipal itu di Dili itu. Satu home turnamen dan semua tim. Ada sekitar 23 tim yang nantinya 10 tim ada di kasta teratas, yang sisanya di divisi bawahnya. Nah, waktu itu tim saya Kablaki itu akhirnya masuk di 13 yang kasta kedua. Karena ada 4 seri, 1, 2, 3 saya ikut, yang keempat saya harus tinggal di Jogja karena kembali nikah waktu itu. Married. Akhirnya yang berangkat Tony Yuliandri. Ya. Nah, itu. Sekarang juga membuka usaha itu ya di Gunung Kidul ya. Iya. Oke. Nah, waktu berangkat pertama itu ada relasi teman di Jakarta. Akhirnya kita berangkat ke sana dengan semua diurusi, termasuk paspor kita hanya bikin 1 hari saja, Mas. 1 hari. Akhirnya berangkat. Dan awalnya tidak ada di sini ini loh main liga, enggak, cuma main tarkam itu. Tarkam, siap tarkam. Tapi waktu match pertama karena di sana nggak ada latihan, nggak ada ini, cuma kita memang tinggal di hotel. Kayak satu tim sama lah. Cuma waktu sampai stadion kok banyak polisi, terus ada media juga. Saya pikir ini tarkam macam apa gitu kan. Kok istimewa tarkamnya ya. Nggak taunya di sana ada Kokart ya. Kokart, Liga Amadora loh. Baru tahu kalau di situ ternyata main liga gitu. Oh, berarti dari awal itu belum tahu kalau mau belum main tahu. liga. Dari awal belum tahu, dan nggak ada latihan, pelatihnya pun nggak jelas siapa gitu kan. Lucu kan. Nah, terus soal sign kontraknya gimana itu? Perjanjian hitam di atas putihnya ada nggak? Kalau perjanjian hitam di atas putihnya nggak ada, cuma si bos namanya Bos Tinolina itu bilang bahwa kalian di sini saya gaji sekian $, dan saya setiap bulan saya kasih sekian $. Siap, saya pikir gitu kan. Kita kontraknya waktu itu 10 bulan. 10 bulan, tak pikir tarkam apa 10 bulan gitu kan. Dolarnya dolar Amerika, US dollar ya. Gitu. Secara nominal gede atau bandingin di sini gede, Mas. Gede ya. Gede. Kalau nggak gede waktu itu nggak mungkin lah kayak Abdurrahman. Iya betul. Iya. Gede banget, dan sana orangnya soal uang bodo amat gitu. Kamu mau tak kasih segini, kurang nggak? Kalau bilang kurang ya ditambah gitu. Gitu. Berarti stadion pun sebenarnya setiap klub belum punya ya? Belum punya. Ya. Cuma ada satu di municipal itu. Municipal di Dili, sama ada satu stadion bantuan dari AFC kalau nggak salah, yang untuk latihan timnas yang pakai rumput sintetis. Gitu. Kalau gimana pertama nyampe sana terus main dengan pemain-pemainnya yang berarti kan mayoritas belum tahu ya, kecuali beberapa pemain Indonesia ya. Itu gimana feel-nya di sana, mainnya apa yo? Gobras gabrus atau mereka sudah sebenarnya layak sebenarnya waktu itu untuk kompetisi? Gini, waktu itu di Timor Leste itu banyak pemain asli. Artinya kalau kita kenal sebenarnya banyak pemain dari NTT lah gitulah ya. Sama banyak pemain juga dari Brazil. Banyak pemain dari Brazil. Artinya mereka sebenarnya sudah mulai membangun sepak bolanya. Ya walaupun kalau sepak bola ya tetap kaki di kepala, kepala di kaki kalau sana. Aduh. Bolak-balik. Tetap ngeri gitu loh. Cuma bagusnya sana antusiasnya tinggi, mau belajar, dan mereka satu gitu loh. Satu tekad lah maksudnya gitu, seperti itu. Nah, Mas, ini kan kita penasaran juga di sana sejak memisahkan diri dari Indonesia.
bahasanya masih bahasa Indonesia apa bahasa Portugis kalau di sana? Nah, ini cukup menarik juga. Jadi kalau anak-anak yang mungkin sekarang seumuran Timor Leste merdeka tahun 98. Iya, zamannya Habibie waktu itu. Mungkin setelah itu, anak-anak yang lahir setelah itu mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Ah, oke. Cuma anak-anak seumuran saya lahir tahun 90. Agak bisa atau kurang lancar gitu. Iya, iya, iya. Tapi orang-orang yang Lama-lama bahasa Indonesia ya. bisa gitu. Jadi campuran antara bahasa Portugis sama bahasa daerah. Bahasa Tetu kalau nggak keliru ya. Gitu. Itu berarti kalau Pak itu berlaku visa nggak sih kalau main kalau ke sana itu nggak ada visa-visaan ya? Nggak ada, cukup paspor kayaknya. Paspor aja ya, nggak perlu pakai visa kan biasanya. Bisa kerja biasanya ya. Iya, kalau misalkan ini. Nah, berarti selama di Kablaki itu berapa pertandingan di sana, Mas Yonar? Saya total memainkan hampir 12 pertandingan. 12 pertandingan. 12 pertandingan dalam waktu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Selama 2 bulan itu berarti bayarannya ya sesasi gitu ya, modelnya ya. Nggak ada hitam di atas putih sama sekali. Terus pas balik ke sini juga ada nggak tanggung jawab dari klub? Kalau sana sebenarnya akomodasi semua ditanggung, Ya. makan ditanggung. Yang kita tuntut waktu itu cuma ini uang paket data sebenarnya. Oh, Karena iya, di sana iya, mahal iya, banget, iya. Betul. mahal banget Mas. Jadi kalau di sini 200.000, paling 4 hari lah, 4 hari. Jadi itu yang kita Ya. ini tolong dong disubsidi juga Iya. gitu. Nah, mungkin bermain di sana kan kita lihat kalau Indonesia Timur kan nyun sewu. Maaf teman-teman bukan bermaksud untuk ini ya. Kalau dibandingkan dengan mulai dari ke Pulau Jawa dan ke sana agak tertinggal. Nah, ini apalagi di Timor Leste gitu. Sebagai pemain bola memang konsekuensinya harus siap bermain di mana saja, terutama kalau memang mengejar karir dan kesejahteraan yang lebih bagus gitu. Nah, kalau kondisi di sana, Mas Arga sendiri menjalaninya betah nggak? Maksudnya kalau dibanding dengan di kota lain atau di provinsi lain di Indonesia itu suasananya seperti apa itu? Tadi kan udah dibilang kalau sebagai seorang profesional ya kamu harus main di mana aja harus siap gitu kan. Kalau menikmati sebenarnya ya kita tinggal adaptasi aja. Adaptasi di sana kotanya juga nggak terlalu sepi, ada satu mall yang lumayan gede, terus makanan yang jual banyak orang Jawa juga, pecel lele, soto banyak sekali di sana. Jadi tak pikir belum terlalu jauh lah kalau dari budaya-budaya Indonesia. Nah, setelah di situ akhirnya balik ke sini karena menikah. Iya, waktu itu karena Berat keluarga ya, faktor keluarga. Waktu itu akad, jadi saya nggak bisa berangkat. Akad tanggal 4, tanggal 6 itu harus pertandingan, tanggal 2 saya harus berangkat. Saya bilang saya tidak bisa, nggak mungkin saya meninggalkan akad gitu. Akhirnya tolong carikan pengganti kalau ada. Saya rekomendasikan si Tony. Tony akhirnya berangkat ke sana dan ya nggak lolos di kasta teratas, cuma lumayan lah. Kalau Mas Johan mengajukan pengganti berarti saat itu nggak ada niatan untuk kembali lagi. Waktu itu Pak Tinolina bilang, saya akan pakai kalian semua dan saya akan kontrak di luar kerja, saya akan pakai kalian di perusahaan saya juga gitu. Mantap ya. Cuma waktu itu pertimbangannya, aduh Cilegon aja saya mikir-mikir apalagi Timor Leste gitu. Jarak ya. Iya. Jarak ya. Oke, Mas, ini menarik ini. Cilegon wae mikir-mikir apa nih tekan kono ditawari, udahlah. Tadi Mas Johan Arga bilang uang nggak masalah gitu. Pakai kurs USD yang secara kurs rupiah gede gitu. Nah, ini kan jadi ada begini, Mas. Sebenarnya sudah saya tanyakan ke beberapa teman yang pernah diundang ke sini. Pemain Jogja itu sulit berkembang. Sebenarnya bakatnya nggak kalah lah, kita yakin nggak kalah, apalagi di era-era mulai mendekati kini-kini ya. Tapi faktor wong Jawa nyebutnya mbok-mbokan, Mas. Nah, mbok-mbokan artinya ya aku mau main tapi Cegak wae. ya kalau bisa ya tim di DIY aja atau enggak yang bisa terjangkau nih. Sewaktu-waktu pengen pulang ya pulang. Itu bener nggak Mas kayak gitu? Jadi yang membedakan pemain Jogja sama pemain luar Jogja, Jawa Timuran lah. Kalau kita bilang Jawa Timur banyak banget lah.
mental untuk dia berani mengadu nasib keluar. Itu yang beda. Beberapa pemain Jogja yang keluar akhirnya ya jadi gitu. Ya anggap aja senior Mas Seto gitu kan. Jadi waktu itu saya punya adik kebetulan yang pemain bola juga. Dia ada pilihan PSIM atau keluar banyak tim yang menawari waktu itu karena di PSIM lumayan musim sebelumnya. Keluar. Ya, tapi mungkin rezekinya di luar ada musibah yang akhirnya membuat ini kan gitu. Keluar. Itu benar Mas, mental. Bawaan ya sebenarnya. Bawaan ya. Mentalitasnya kurang aduh. Nah, selama memperkuat tim ini Mas Johan Harga, momen paling berkesan gitu. Momen paling berkesan termasuk Mas Johan Harga ini kalau nggak salah pernah diantemi supporter ya Mas. Pernah jadi korban, bener nggak Mas itu Mas? Bener. Pernah jadi korban. Bener. Saya lihat. Main enggak? Karena cedera waktu itu ya. Cedera. Main enggak tapi dikebuki.